Harus nggak mau. Kan ada nih kawannya dari si kawan ini kan. Kayak bilang apa sih namanya? Ijat kalau ibu ini masa nggak aktif sendiri. Ijat kalau ibu ini masa. Halo. Jadi yang melatar belakangi kelompok kami dalam memilih filter air berbahan dasar eceng gondok yaitu seperti yang kita ketahui, aktivitas manusia di sekitaran perairan seringkali menghasilkan limbah sisa, terutama limbah hasil dari pembuangan pabrik atau industri, limbah rumah tangga dan aktivitas manusia lainnya yang berpotensi menghasilkan pencemaran air. Hal ini tentunya menyebabkan air tercemar oleh logam berat seperti Zn dan Pb, dan juga limbah yang dibuang menghasilkan fosfor yang dapat menyebabkan tumbuhnya eceng gondok secara berlebih. Sama halnya seperti yang terjadi pada masyarakat di sekitar Danau Toba yang masih terkendala dalam penggunaan air, di mana airnya masih tercemar oleh logam berat. Oleh karena itu, sebagai upaya dalam mengatasi masalah tersebut, kelompok kami menciptakan filter air berbahan dasar eceng gondok, di mana eceng gondok digunakan sebagai media untuk menyaring logam yang terdapat di dalam air. Seperti yang kita ketahui, eceng gondok mengandung biomassa yang dapat mengikat ion logam, bahkan pada konsentrasi ion logam yang sangat rendah. Selain itu, biomassa juga bersifat biodegradable sehingga ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Berbagai penelitian telah menunjukkan manfaat dari eceng gondok. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Hasim pada tahun 2003, di mana dia mengatakan bahwa eceng gondok dapat menurunkan kadar logam yang terdapat di dalam air karena sifat akumulatif yang terdapat oleh hidrofita seperti eceng gondok. Dengan demikian, eceng gondok dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif dalam proses menyaring air yang murah, aman, dan mudah. Hai guys, kita lagi di mana nih, tebak? Ini adalah pantai. Pantai.
bikin filter eceng gondok. Gak bisa lo ini nari, tengok lo batang. Kata aku kayak merasa kan ada airnya jorok. Ayo deh, ambil. Terlalu tersimpan di batangnya makanya gendut. Itu jorok bilang. Kayak mana aku bilangnya itu? Gak tahu. Oh ya, terus. Gak bisa. Kan orang yang nengok videonya gigi. Udah, akhirnya rapi. Nih. Enggak, videonya masuk. Sekarang kita dapat kayak dia. Yeay. Dah, kita potong. Halo guys, kami dari kelompok 13 akan mencoba menjelaskan langkah-langkah pembuatan filter air berbahan dasar eceng gondok. Di langkah pertama yang harus kita lakukan itu mengambil bagian dalam dari eceng gondoknya. Jadi kita potong dulu bagian daun dari eceng gondoknya. Nah setelah itu kita kupas kulit luarnya sehingga yang tersisa itu hanya bagian dalamnya. Sekitaran tebalnya itu mungkin 0,25 cm. Potong terus kira-kira begini. Oke. Kira-kira ini gambar. Udah nampak jelas. Nah begini. Oke, selanjutnya kita akan isi karbonnya sepertiga dari tabung filter. Oke, selanjutnya kita isi dengan pasir 1/6 dari tadi. Pada layer yang ketiga kita masukkan akar dari eceng gondoknya. Seperti ini. Pada layer yang terakhir diisi dengan batang eceng gondok yang sudah dipotong tadi. Batang eceng gondok ini berfungsi untuk mengganti spons dari filter air ini. Batang eceng gondoknya disusun untuk menutupi dari semua bibir eceng filternya. Kira-kira seperti ini. Oke, menjadi tahap terakhir pada pembuatan filter eceng gondok kami yaitu pertama memastikan batang eceng gondok itu rapat pada filter tersebut. Nah, kalau ada yang bertanya ini apa gunanya yang seperti jaring ini. Jadi sebelum melakukan filter air kita sudah melakukan penyaringan, tinggal masukkannya ke dalam. Nah, selanjutnya ada karetnya. Karetnya ini berguna untuk langsung menyambungkan pada bibir keran air. Kita masukkan. Nah, kira-kira beginilah tampilan pada filter eceng gondok kami. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba.
Pemasangan filter air berbahan dasar eceng gondok sendiri bisa langsung dihubungkan ke mulut keran. Filter air berbahan dasar eceng gondok sudah dilengkapi dengan karet penghubung sehingga dapat menempel pada mulut keran. Air yang dialirkan melalui keran akan masuk ke dalam filter, yang mana pertama sekali melewati penyaring yang berfungsi untuk menyaring benda-benda yang berukuran di atas 1 mm. Selanjutnya, air akan melewati rongga batang eceng gondok yang bertujuan untuk menyaring partikel logam dari air. Setelah itu, air melewati bagian akar dari eceng gondok. Hal ini bertujuan untuk menyaring sisa partikel logam. Setelah dari situ, bau dan warna akan dinetralisir melalui pasir silika dan karbon. Maka, hasil akhir air yang keluar melalui filter air eceng gondok ialah air yang jauh lebih jernih dari air sebelumnya. Untuk mengetes kejernihan air yang sudah disaring melalui filter air berbahan dasar eceng gondok sendiri belum dapat dilakukan di laboratorium. Adapun pengemasan filter air eceng gondok yaitu menggunakan kardus dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 4 cm dan tinggi 10 cm. Setelah itu, kardus tersebut akan dibentuk menjadi sebuah balok dan kami memberikan warna pada balok tersebut. Adapun dalam pewarnaan, kami menggunakan 4 warna, yaitu warna hitam, warna abu-abu, warna putih, dan juga warna coklat. Oleh filter air berbahan dasar eceng gondok adalah bahan dasar filter yaitu eceng gondok sangat mudah ditemui di sekitaran Danau Toba, bahkan dapat dikatakan melimpah, sehingga hal ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam penggunaan filter air. Dan juga penggunaan filter sangat aman karena tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Serta harga dari filter air berbahan dasar eceng gondok dapat dikatakan murah dan sangat terjangkau. Hal ini menyebabkan filter air berbahan dasar eceng gondok tersebut dapat dimiliki oleh masyarakat dari kalangan manapun. Serta yang terakhir yaitu daya saring filter dapat dikatakan cukup bagus, di mana filter dapat menyerap besi atau logam yang terdapat di air. Filter air berbahan dasar eceng gondok dipasarkan secara online atau offline. Pemasaran secara online yaitu melalui atau menggunakan platform media sosial seperti Instagram dan Facebook. Sedangkan secara online yaitu dengan menjual langsung kepada konsumen. Untuk pemasaran secara online akan disesuaikan dengan biaya pengiriman. Adapun dalam transaksi pembayaran disediakan dengan metode cash atau transfer.